Halo semuanya, kenalkan nama saya Alive, Ilmu Aktuaria 2017. Saya akan menjadi suara pemandu video ini. Sebelum video ini berlanjut, saya ingin mengucapkan selamat bagi kalian yang telah menjadi bagian dari Departemen Matematika. Selamat bergabung Angkatan 2020. Karena kalian telah menjadi bagian dari Departemen Matematika, kalian harus tahu kalau di departemen kita itu ada yang namanya praktikum. Tapi tenang, praktikum di departemen kita itu nggak sampai buat laporan tiap minggu, kayak departemen lain di MIPA kok. Jadi praktikum di departemen matematika itu, kita membuat atau menjalankan program-program untuk memudahkan kita menyelesaikan permasalahan matematis. Kenapa pakai program? Selain memudahkan, ternyata memang ada masalah-masalah yang kalau dikerjakan manual, malah membuat otak kita pusing. Daripada kita yang pusing, lebih baik komputer kita yang panas kan? Tapi kalau komputer kita kuat, nggak sampai panas kok. Contohnya kalau kita disuruh mengolah data yang jumlahnya ribuan, bahkan sampai jutaan. Atau mau hitung integral tentu dari fungsi yang ribet-ribet. Enaknya pasti pakai program dong. Nah, program atau software yang kita pakai di praktikum itu ada 5. Ada Python, ada Wolfram Mathematica, ada R, ada Excel, dan ada LaTeX. Yang pertama ada Python. Sebenarnya Python ini bukan software, tapi Python ini adalah bahasa pemrogramannya. Softwarenya itu ada Anaconda dan Google Colab. Kita akan pakai Python di praktikum algoritma dan pemrograman, atau bisa disebut alprog biasanya, dan metode numerik, atau bisa disebut metnum. Tapi kalian mungkin akan tetap pakai Python di matkul tingkat atas, walaupun matkul itu nggak ada praktikumnya. Nah, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer, penggunaannya juga cukup mudah, dan kita bisa membuat program dari nol. Format file yang jadi hasil nanti ada .ipynb atau Python Notebook, dan softwarenya ini bisa offline dan online saking populernya. Kalau offline ada Anaconda, kalau online ada Google Colab. Untuk Anaconda, bisa kalian download secara gratis di websitenya. Proses installnya juga cukup mudah, saya yakin kalian bisa sendiri setelah buka installernya. Kalau nggak ingin repot-repot menginstal, kalian bisa buka Google Colab, tapi kalian harus punya koneksi internet dan pakai akun Google. Kalau kalian pakai Google Colab, RAM dan disk untuk mesinnya itu terbatas. Kalau kalian pakai Anaconda, performanya tergantung PC atau laptop kalian. Nah, kalau sudah terinstall Anaconda-nya, kalian bisa run Anaconda Navigator. Tampilannya seperti ini. Ada banyak aplikasi lainnya juga, tapi yang kita pakai itu Jupyter Notebook. Dari sini kita akan launch Jupyter Notebook-nya. Nanti Jupyter Notebook-nya akan terbuka di default browser kalian dengan awalan localhost .2 lalala seperti ini. Nah, kayak gini. Kira-kira tampilan Jupyter Notebook seperti ini ya. Isi file .ipnb kira-kira ada seperti ini contohnya. Ada cell itu kotak yang berisi skrip kode kita, bisa dibilang juga sebagai input, dan ada output berupa hasil jalannya program di sel tersebut. Sel itu bisa diperbanyak sesuai kebutuhan. Kalau pakai Google Colab, kurang lebih tampilannya kayak gini. Nggak jauh beda dari Jupyter Notebook, tapi kalian bisa lihat di kanan atas, ada RAM dan disk. Ini yang diberikan Google ke kita untuk satu session kita pakai Google Colab. Kalau beruntung, misalnya penggunanya lagi sedikit, bisa aja kita dapat kapasitas RAM dan disk yang paling maksimal. Kalau nggak salah, kita bisa dapat RAM sekitar 12 GB dan disk sebesar 256 GB. Tapi kalau beruntung bisa lebih. Oke, selanjutnya ada Wolfram Mathematica. Kalau kalian pernah dengar Wolfram Alpha di smartphone, nah mereka ini tuh satu pengembang. Cuma Wolfram Mathematica jauh lebih advance pastinya. Nah, kita pakai Wolfram di praktikum Kalkulus 1, Aljabar Linear Elementer, dan Kalkulus 2. Nah, Wolfram ini biasanya banyak yang suka karena bisa dipakai untuk menyelesaikan soal-soal atau problem matematika yang advance, kayak integral, limit, turunan, dan lain-lain. Format file hasilnya nanti berupa .nb, yaitu Wolfram Notebook. Nah, tapi installernya nggak diberikan cuma-cuma secara online. Jadi untuk cara downloadnya, tunggu info lebih lanjut ya.
Nah, tampilan dari Wolfram tuh kurang lebih seperti ini ya. Di sini kita nggak cuma bisa menulis kode aja, tapi kita juga bisa menulis tulisan yang bisa kita atur fontnya, size-nya, dan juga warnanya. Tapi kalau misalnya kita menulis kode, formatnya kurang lebih sama seperti Jupyter Notebook, ada sel input dan juga ada sel output. Nah, di sini contohnya kita ingin mengintegralkan sebuah fungsi yang cukup rumit ya. Kalau misalnya dikerjakan pakai tangan, kayaknya cukup susah. Tapi si Wolfram ini bisa mengerjakan integral ini dengan cukup mudah. Berikutnya ada R, sama kayak Python. R ini sebenarnya bukan softwarenya, tapi R ini merupakan bahasa pemrogramannya. Kalau softwarenya itu ada namanya RStudio. Nah, kita akan pakai R di praktikum analisis regresi 1 untuk anak matematika dan statistika, dan di praktikum model linear untuk anak aktuaria. Tapi untuk anak statistika, kalian akan sering pakai R di mata kuliah statistika lainnya selain ANREG. Sebenarnya R ini cukup mirip dengan Python, tapi si R ini punya banyak tools, baik dari si R-nya ataupun package dari berbagai sumber untuk analisis data langsung. Nah, format filenya nanti berupa .r atau R file. Cara installnya, ada dua software yang harus kalian punya, yaitu R dan RStudio. Mirip-mirip seperti Anaconda dan Jupyter, RStudio ini mengharuskan komputer kalian kenal dulu dengan R. Cara install juga cukup mudah, cukup ikuti instruksi yang ada pada website tersebut. Kalau sudah terinstall, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi bisa dibilang kita menganalisis data, namun dengan extra step, yaitu lewat script berisi sekumpulan kode. Apakah ini jadi nilai minus? Ya enggak dong. Justru lebih banyak yang bisa kita lakukan kalau kita tahu basic-basicnya. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Sebenarnya nggak perlu dikenalin lah ya, kalian juga pasti udah kenal dengan software yang satu ini. Nah, kita akan pakai Excel di praktikum pengenalan sains data. Kalian juga pasti udah tahu kalau Excel ini berguna banget untuk analisis data. Penggunaannya juga gampang, tinggal klik-klik aja nggak sih? Tapi di sini kita nggak sekedar klik-klik aja loh. Pengolahan data di Excel juga bisa dibuat manual lewat coding. Kalau kalian pernah dengar, ada fitur di Excel yang namanya makro Excel. Nah, di sini kita juga akan mempelajari fitur tersebut. Format file hasilnya bisa berupa .xlsx atau .xlsm kalau kita ada pakai fitur makro di dalam file Excel-nya. Untuk tampilan Excel, kita skip aja lah ya. Kalian juga pasti udah pernah lihat. Yang terakhir ada LaTeX. LaTeX ini merupakan markup language yang memudahkan kita untuk menulis notasi matematika di komputer. Nah, biasanya yang pakai LaTeX ini tuh mahasiswa tingkat akhir yang lagi ngerjain skripsi. Softwarenya itu ada TeXstudio atau TeXworks untuk yang offline, dan ada Overleaf untuk yang online. Cara installnya juga sama seperti R dan Python. Kalian harus install MikTeX terlebih dahulu, setelah itu kalian baru install TeXstudio. Cara installnya juga cukup mudah, ikuti aja instruksi yang ada pada website tersebut. Kalau nggak pengen menginstal dan ada koneksi internet, silahkan pakai Overleaf. Kalau sudah terinstall, tampilan dari TeXstudio kira-kira seperti ini. Kalau mau pakai Overleaf, tinggal kunjungi websitenya, registrasi akun terlebih dahulu, kemudian kalian baru bisa pakai. Dan tampilannya seperti ini. Dan berikut adalah asisten-asisten lab yang akan mengajar praktikum semester ini. Di sini kita terbagi dua, ada bagian komputasi dan bagian statistika. Kalau prodi ilmu aktuaria dan matematika ada di bagian komputasi, kalau prodi statistika ada di bagian statistika. Ada kami berempat yang paling tua angkatan 2017. Ada Alive, saya sendiri, ada Alvin, ada Fania, dan ada Nyimas. Kemudian ada angkatan 2018, mereka ber7 orang. Ada Vincent, ada Rama, ada KP, ada Ramzi, ada Richard, ada Theo, dan juga Harum. Berikutnya ada yang paling muda, angkatan 2019, mereka ber8 orang. Ada Syafira, ada Boy, ada Hanifah, ada Maxwell,
Ada Ojan, ada Siko, ada Evan, dan ada Alam. Yang terakhir, kalian wajib add official account line kita ya. Karena informasi-informasi penting seperti pemilihan jadwal praktikum, pemberian modul dan tugas, dan lain-lain ada di sana semua. Jadi wajib add official account line kita. Sekarang, pause dulu videonya, terus add official account line kita sekarang. Nah, sekian dulu video pengenalan praktikum. Semoga semester depan sudah nggak PJJ ya. Jadi kalian bisa merasakan praktikum di lab Departemen Matematika kita yang keren. Sampai bertemu lain kali.